Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiantia Maryadi dari kelompok 4 akan menjelaskan materi analisis laporan keuangan. Dosen pengampu Ibu Amila ME. Materi yang dibahas, yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, nilai buku dan nilai pasar. Yang keempat, laporan rugi laba. Yang kelima, rasio keuangan. Yang keenam, komparatif analisis dan tren analisis. Yang ketujuh, common size dan DuPont analisis. Pengertian analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan menjadi lebih bermakna, laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami dan dimengerti oleh penggunanya sehingga perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Selanjutnya, neraca. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, contoh neraca. Pada bagian aktiva terdapat jumlah aktiva lancar yaitu 110 juta dan jumlah aktiva tetap 190 juta. Dari keduanya dijumlahkan sehingga memperoleh total aktiva 300 juta. Kemudian pada bagian pasiva terdapat total hutang 50 juta dan jumlah modal sendiri 250 juta. Sehingga jika keduanya dijumlahkan maka total dari pasiva yaitu 300 juta. Sehingga pada kolom aktiva dan pasiva sama-sama 300 juta. Materi selanjutnya nilai buku dan nilai pasar. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa dan ditentukan oleh pelaku pasar pada saat tertentu. Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya, bahkan setiap detik harga saham dapat berubah. Rasio nilai pasar adalah sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih atau net asset yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham. Rasio harga pasar saham terdapat nilai buku memberikan indikasi lain tentang bagaimana investor memandang perusahaan. Laporan rugi laba. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasional perusahaan selama satu periode, umumnya 1 tahun. Laporan laba rugi untuk periode tertentu terdiri atas penerimaan
bersih dikurangi biaya-biaya pada periode tersebut. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan. Laporan laba rugi merupakan ringkasan dari 4 jenis kegiatan. Yang pertama, menjual produk atau jasa. Yang kedua, beban produksi atau untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, beban yang timbul dalam memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa pada konsumen serta yang berkaitan dengan beban administrasi operasional. Yang keempat, beban keuangan dalam menjalankan bisnis. Contohnya, bunga yang dibayarkan pada kreditur dan pembayaran dividen pada pemegang saham preferen maupun saham biasa. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pada penjualan 90 juta, harga pokok penjualan 760 juta, diperoleh laba kotor 140 juta. Kemudian terdapat biaya-biaya tenaga kerja 54 juta, biaya listrik, telepon, air 18 juta, pajak 3 juta, biaya lainnya 5 juta, sehingga total biaya 80 juta. Dari keseluruhan laporan laba rugi diperoleh laba bersih 60 juta. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah membagi angka pada pos yang satu dengan pos yang lain, di mana dengan angka tersebut akan diperoleh rasio perbandingan tertentu sehingga dapat diinterpretasikan dengan mudah. Kelompok rasio-rasio keuangan diantaranya yaitu yang pertama rasio-rasio likuiditas. Rasio-rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Pada rasio likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama current ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dari aktiva lancarnya. Yang kedua, quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dari aktiva yang paling likuid. Yang kedua, rasio-rasio aktivitas. Rasio-rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat aktivitas perusahaan dihubungkan dengan pencapaian penjualan. Yang pertama, inventory turnover. Rasio ini menunjukkan tingkat perputaran persediaan yang dikelola perusahaan. Yang kedua, average age of inventory. Rasio ini menunjukkan berapa lama rata-rata persediaan barang ada di gudang. Yang ketiga, average collection period. Rasio ini menunjukkan berapa lama rata-rata piutang dapat tertagih. Yang keempat, average payment period. Rasio ini menunjukkan berapa lama rata-rata perusahaan membayar utangnya. Selanjutnya yang ketiga, rasio-rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang menunjukkan penggunaan utang dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama debit ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva perusahaan. Yang kedua, times interest earned ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dari hasil operasinya mampu menutup biaya bunganya. Yang keempat, rasio-rasio profitabilitas. Rasio-rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama, gross profit margin. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Yang kedua, operating profit margin.
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualannya. Yang ketiga, net profit margin. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Yang keempat, return on asset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas aktivanya. Yang kelima, return on equity. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas modal sendirinya. Yang kelima, rasio-rasio pasar. Rasio-rasio pasar adalah rasio-rasio yang menunjukkan kondisi dan posisi perusahaan di pasar. Yang pertama, price earning ratio. Rasio ini merupakan perbandingan harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham. Yang kedua, market to book ratio. Rasio ini merupakan perbandingan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Selanjutnya, materi komparatif analisis and trend analysis. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Analisis tren atau tendensi yaitu suatu metode analisa untuk mengetahui tendensi dari keadaan keuangan perusahaan, apakah menunjukkan tendensi naik, turun, atau bahkan tetap. Perbandingan dalam analisis tren dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Jika menggunakan data lebih dari 3 periode, maka digunakan metode angka indeks. Angka indeks dapat mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan. Rumus angka indeks sebagai berikut. Angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Materi yang terakhir, common size dan DuPont analysis. Analisis common size adalah analisis yang mengubah angka-angka satuan uang dalam laporan keuangan menjadi angka presentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk neraca, yang dijadikan dasar atau common base-nya adalah total aktiva atau total aset, sehingga total aktiva dijadikan 100%. Sementara untuk laporan laba rugi yang dijadikan dasar atau common base-nya adalah total penjualan bersih atau net sales. Tujuan dari analisis common size adalah untuk memudahkan kita dalam menginterpretasikan mengenai kontribusi atau porsi masing-masing pos atau akun terhadap common base-nya. Analisis DuPont system adalah analisis yang mengurangi hubungan atau keterkaitan antara rasio keuangan. Dengan analisis DuPont system dapat mencari beberapa rasio keuangan tertentu berdasarkan data rasio keuangan lain. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.